Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup adalah perjuangan. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup adalah sebuah perjuangan. Kita berjuang untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan hidup, berjuang menghadapi berbagai keinginan-keinginan daging, berjuang untuk berkata tidak kepada perbuatan-perbuatan dosa, dan berjuang untuk konsisten berelasi baik dengan Tuhan. Di dalam perjuangan hidup tentu ada aturan yang harus kita ikuti. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 1-13 menjelaskan beberapa aturan di dalam perjuangan hidup. Pertama, perjuangan adalah ketaatan. Paulus mengilustrasikan ketaatan ini melalui hidup seorang prajurit yang tahu bahwa yang dituntut darinya adalah taat dan mengatakan iya untuk setiap perintah komandannya tanpa persungutan dan perbantahan. Demikian halnya kita orang percaya. Sejak kita diselamatkan dan menjadi umat Tuhan, maka Tuhan Yesus adalah komandan hidup kita. Konsekuensinya, kita harus belajar terus mentaati Tuhan dan firman-Nya. Ketaatan kita merupakan tanda keberserahan kita kepada tuntunan dan arahan Tuhan. Ketaatan kita merupakan kerelaan kita untuk diatur dan diarahkan oleh Tuhan supaya menjadi seperti yang Tuhan mau. Kedua, perjuangan adalah kedisiplinan. Rasul Paulus menjelaskan tentang disiplin melalui seorang atlet. Di balik keberhasilan prestasi seorang atlet, selalu terselip kisah tentang bagaimana kedisiplinan si atlet tersebut untuk melatih kemampuan fisik dan juga keahlian olahraga yang ditekuninya. Tanpa kedisiplinan berlatih, maka atlet tidak akan menorehkan keberhasilan dan prestasi. Layaknya seorang atlet yang sedang mendisiplinkan dirinya, maka kita pun harus terus mendisiplinkan diri secara rohani di dalam menghadapi pertandingan-pertandingan hidup kita. Disiplin berdoa, disiplin membaca Alkitab, disiplin bersaat teduh, dan disiplin untuk menyelaraskan hidup kita seperti yang Tuhan mau. Ketiga, perjuangan adalah kesabaran. Rasul Paulus menganalogikan kesabaran melalui seorang petani yang hanya akan menuai hasil sawah ladangnya jika dia sabar menunggu sejak dari hari bibit disemai sampai hari di mana tanaman itu siap dituai. Sabar itu berbicara tentang sebuah proses. Sama seperti petani yang bersabar menunggu hasil panen, maka kita pun harus bersabar menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini hingga tiba waktunya kelak kita memperoleh buah dari kesabaran itu. Bapak Ibu Saudara, berjuang bukanlah hal yang menyenangkan, justru pengorbanan. Dengan diri kita tidak akan mampu, tetapi oleh kasih karunia dari Kristus Yesus yang dilimpahkan kepada kita, maka kita akan mampu memperjuangkan hidup kita. Sebab 2 Timotius 2 ayat 1 mengatakan, sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berjuang dan tidak menyerah kendati pun kita belum melihat hasil dari perjuangan itu. Tuhan Yesus memberkati.